Rapat Komisi 3 DPR RI pada Rabu 29 Maret 2023 dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD beserta Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK Ivan Yustiavandana dihiasi drama interupsi. Drama dibuka ketika anggota Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, melayangkan interupsi perihal ketidakhadiran Sri Mulyani dalam rapat tersebut, padahal sudah diundang oleh parlemen. Menjawab interupsi tersebut, pimpinan rapat Ahmad Sahroni menuturkan Sri Mulyani berhalangan hadir lantaran ada kegiatan lain yang tidak mengganggu jalannya rapat hari ini. Jawaban Sahroni nampaknya tidak memuaskan Habibur Rahman. Dia mendesak ada jawaban lebih detail terkait kegiatan lain Menteri Keuangan sehingga tidak bisa menghadiri rapat dengan Komisi 3 hari ini. Anggota Komisi 3 DPR RI Mulfahri menimpali koleganya dengan mempertanyakan ketidakhadiran Sri Mulyani. Apalagi dalam penjelasan pimpinan rapat akan ada rapat lanjutan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani soal transaksi janggal 349 triliun rupiah. Berarti ada rapat lagi. Kan mubazir rapat hari ini. Untuk apa kira-kira begitu? Dan saya sepakat kalau memang beliau tidak datang sampaikan alasannya, kemudian apakah anggota Komisi 3 bisa menerima keadaan itu dan kemudian kita putuskan. Demikian Mulfahri. Karena rapat Komisi 3 telah dihadiri oleh Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Komite TPPU, Mahfud MD, maka ketidakhadiran Sri Mulyani sebagai anggota tidak jadi masalah. Dalam rapat tersebut, Mahfud MD menyentil anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kabur Harman, yang pada rapat sebelumnya mencecar Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Mahfud tampak tidak terima PPATK dicecar oleh Beni mengenai kewenangan Menko Polhukam Mahfud MD boleh menyebarkan data transaksi PPATK atau tidak. Menurutnya, pertanyaan Beni kepada Kepala PPATK pada rapat sebelumnya seperti penyidik yang sedang bertanya kepada tersangka. Sekarang ke Pak Beni, pertanyaannya kok seperti polisi memeriksa copet, ujar Mahfud dalam rapat. Kata Mahfud, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana kala itu telah menjawab boleh, maka tidak ada masalah dan tidak perlu ada pertanyaan lanjutan lagi. Mahfud mengibaratkan pertanyaan Ivan yang membolehkan Mahfud sebagai Menko Polhukam untuk membeberkan data transaksi meski berbentuk data intelijen seperti orang yang hendak izin ke kamar mandi. Misalnya saya tanya ke Pak Beni boleh enggak saya ke kamar mandi sekarang? Boleh, mana pasalnya? Enggak ada, karena boleh. Kalau dilarang baru ada pasalnya. Di mana dalilnya? Nah, sekarang bukan bahasa Arab, bahasa Latin. Nolum delictum nolapuna sine previa lege punali. Ini dalam hukum pidana. Tidak ada satu kesalahan, tidak ada sesuatu yang dilarang itu sampai ada undang-undang yang melarang lebih dulu. Ini tidak dilarang kok. Lalu ditanya kayak copet aja. Memang siapa? Demikian pula anggota Komisi 3 DPR Arteria Dahlan juga mencecar Ivan soal tidak melaporkan temuannya ke Komisi 3, malah ke Mahfud MD. Arteria menganggap Ivan melanggar aturan karena bukannya melapor ke Komisi 3, justru melaporkannya ke Mahfud MD selaku Ketua Komite Koordinasi Nasional TPPU. Menurut Mahfud, laporan adanya tindak pidana pencucian uang di lingkungan pemerintah dari PPATK ke Ketua Komite KNTPPU sebelum ke parlemen merupakan hal yang wajar. Apa dasarnya melapor ke ketua? Loh, saya ketua, jadi dia boleh lapor, boleh saya minta. Loh, kamu kan ke Pak Harto, ke Pak Presiden, kenapa lapor ketua? Ya memang kenapa saya ketua diangkat oleh Presiden, ada SK-nya. Terus untuk apa ada ketua, ada komite? Kalau tidak lapor, kalau saya tidak boleh tahu. Mahfud lantas menantang Arteria untuk melaporkan Kepala BIN Budi Gunawan yang kerap memberikan laporan intelijennya kepada Mahfud MD. Itu bisa dihukum 10 tahun. Beranikah saudara? Saudara Arteria bilang begitu kepada Kepala BIN, Pak Budi Gunawan. Pak Budi Gunawan tuh anak buah langsung presiden. Anak buah langsung presiden ya. Bertanggung jawab presiden.
bukan anak buahnya Menko Polhukam, tapi setiap minggu laporan kayak ini resmi, info intelijen kepada Menko Polhukam. Mahfud meminta legislator dari fraksi PDI Perjuangan itu untuk melaporkan Budi Gunawan soal pelanggaran wewenangnya yang melaporkan data intelijen. Jika apa yang disebut arteria, Mahfud sebagai Ketua Komite Nasional TPPU dianggap melanggar aturan. Coba saudara bilang ke Pak Budi Gunawan. Pak Budi Gunawan, menurut Undang-Undang BIN bisa diancam 10 tahun penjara. Berani enggak? Menurut pasal 44. Kan persis yang saudara baca kepada saya. Bahwa kalau menyampaikan ke Menko Polhukam 10 tahun Pak Bin nyampaikan, bukan ke Presiden, tapi ke saya nih. Ini bulan Maret ada nih. Kok terus enggak boleh gimana? Apa gunanya ada? Dan ini penting saudara. Karena apa? Ya. Karena saya bekerja berdasar info intelijen. Dia bukan Menko Polhukam, tapi selalu melapor resmi malahan kepada saya. Ya. Nah, oleh sebab itu, saudara, dan ini sudah lakukan banyak. Kok saudara baru ribut sekarang? Nih. Begitu kira-kira. Artikel ini disadur dari airmall.id. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.